Tema 8, Bumiku. Subtema 2, Bumiku dan musimnya. Pada pembelajaran 4 hari ini, kita akan mempelajari materi-materi yang bermuatan pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, SBDP, dan PPKN. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan mencari informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyajikan kembali dalam bentuk kartu informasi mengenai gerhana bulan. Dengan melakukan pengamatan tentang peristiwa gerhana bulan, siswa akan lebih memahami tentang peristiwa tersebut. Dengan membuat laporan pengamatan, siswa akan lebih memahami proses terjadinya suatu peristiwa dan penyebabnya. Dengan memahami gerakan yang perlu dilakukan, siswa dapat menarikan suatu tarian daerah. Dengan bermain peran, siswa mampu mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, dan dengan membuat infografis, siswa dapat menuliskan pemahaman siswa akan semua informasi yang didapatkan. Ingatkah kalian dengan materi pembelajaran sebelumnya? Mari kita ulas kembali. Pada pembelajaran yang lalu, kalian telah ditugaskan untuk menganalisis kondisi geografis dan kondisi sosial budaya negara Thailand dan Vietnam. Analisis tersebut dibuat dalam bentuk tabel. Kondisi geografis negara Vietnam. Luas negara Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Kondisi sosial budaya Vietnam. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kin. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Áo Dai. Áo Dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria, namun sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya negara Vietnam yaitu negara Vietnam yang terletak di semenanjung Indochina yang beriklim tropis memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dilewati Sungai Mekong sehingga tanahnya sangat subur terutama di daerah dataran rendah Sungai Sangka atau Sungai Merah. Hal ini mengakibatkan banyak penduduk negara Vietnam berprofesi sebagai petani. Kegiatan ekonomi penduduk Vietnam yang utama adalah pertanian dengan hasil utama padi yang banyak diusahakan di delta-delta utama dan sepanjang dataran pantai. Kondisi geografis negara Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah yaitu dataran rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah genting atau kera. Negara Thailand beriklim tropis. Sedangkan kondisi sosial budaya negara Thailand yaitu Thailand dikenal sebagai negara gajah putih dan penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha. Ada juga yang memeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Thailand merupakan negara tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Hasil analisis antara hubungan kondisi geografis dan sosial budaya negara Thailand yaitu negara Thailand beriklim tropis yang hangat dan basah. Dataran rendah di bagian tengah merupakan wilayah paling subur yang dialiri Sungai Chao Phraya. Hal ini mengakibatkan kegiatan ekonomi penduduk yang utama di negara Thailand adalah sektor pertanian karena tanahnya yang subur. Daerah pantai di Pattaya merupakan salah satu tempat objek wisata terkenal di Thailand. Dari kegiatan menemukan gagasan utama dan membuat ringkasan bacaan dari teks yang berjudul Pembangunan Sektor Pertanian di Asia Tenggara, maka gagasan utamanya adalah bahwa pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. 3 kata kunci dari teks tersebut yaitu pertanian, perekonomian, dan negara-negara di Asia Tenggara. Adapun ringkasan bacaan dari teks tersebut adalah bahwa
Pertanian merupakan sektor utama penggerak perekonomian negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara itu antara lain Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, juga mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi. Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama petani negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Produksi sempat turun saat negara-negara tersebut terlibat perang saudara, namun kembali pulih setelah perang berakhir. Ingatkah kamu bunyi pasal 27 ayat 2? Yaitu, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pesan yang terkandung dalam pasal tersebut adalah bahwa negara Indonesia melindungi setiap warga negara untuk mendapat kehidupan yang lebih layak. Negara juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan agar warga negara mampu bekerja sesuai dengan kemampuannya, seperti peraturan perundangan, fasilitas infrastruktur, dan lain sebagainya. Warga negara juga punya hak yang asasi untuk hidup yang lebih layak bagi kemanusiaan. Dalam pasal tersebut juga disinggung tentang tanggung jawab warga negara dalam mengusahakan kehidupan yang layak. Karena tanggung jawab warga negara dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya secara seimbang, sehingga mendapatkan hak pekerjaan dan kehidupan juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara. Kalimat yang menyatakan hal tersebut adalah berbunyi berhak atas pekerjaan, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh warga negara sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak, diantaranya bekerja dengan sungguh-sungguh, mengikuti diklat kerja, mendapatkan sistem pengupahan yang baik, serta menaati peraturan yang ada. Apa yang akan terjadi apabila warga negara tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya? Ya, akan terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang akan menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan, yang pada akhirnya hilangnya nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan persatuan di negara kita. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, apakah kalian sudah lebih memahami materi sebelumnya? Baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari materi hari ini. Semangat belajar! Ayo mengamati. Perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Apa perbedaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari? Bagaimanakah posisi bumi, bulan, dan matahari jika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari? Agar kamu memahaminya, pelajarilah uraian berikut ini. Gerhana bulan. Pernahkah kamu melihat gerhana bulan? Kapan gerhana bulan dapat dilihat? Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bumi, bulan, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi oleh bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Ada dua macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Adapun gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi. Bulan bergerak dan masuk ke daerah penumbra bumi. Dari penjelasan tentang gerhana bulan tadi dan informasi tentang gerakan bulan pada pembelajaran sebelumnya, buatlah kartu informasi yang memuat informasi tentang gerakan bulan dan gerhana bulan. Bekerjalah bersama temanmu, gunakan bacaan yang telah kamu baca sebagai salah satu sumber informasi. Kamu dapat menggunakan sumber-sumber informasi lainnya untuk membuat kartu ini. Kamu dapat menggunakan kertas gambar atau kertas karton manila untuk membuat kartu informasi ini.
Kamu juga dapat memberikan hiasan yang menarik agar kartumu menjadi lebih bagus lagi. Ayo mengamati. Amatilah bagian berikut ini. Dari bagian ini, kita dapat menemukan informasi bahwa bumi melakukan dua gerakan, yaitu gerakan rotasi dan gerakan revolusi. Gerakan rotasi bumi menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam. Selain itu, juga menyebabkan terjadinya perbedaan lamanya waktu siang dan malam di beberapa negara di belahan bumi ini. Sedangkan gerakan revolusi bumi menyebabkan pembuatan sistem kalender Masehi, terjadinya peristiwa gerhana bulan, terjadinya peristiwa gerhana matahari, dan terjadinya pergantian musim di belahan bumi ini. Planet bumi memiliki satelit yang disebut bulan. Bulan juga mengalami dua gerakan, yaitu gerakan rotasi dan gerakan revolusi. Pada saat melakukan gerakan revolusi, bulan berputar mengelilingi bumi. Selain itu, bersama bumi, bulan juga mengelilingi matahari. Ayo membaca. Kita telah mengetahui bahwa bulan melakukan dua jenis gerakan, yaitu gerakan rotasi dan revolusi. Ayo, kita cari informasi yang lebih rinci tentang hal tersebut. Gerakan bulan. Berikut jenis gerakan bulan beserta akibatnya. A. Gerakan rotasi bulan. Sama halnya bumi dan planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya atau disebut berotasi. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode rotasinya. Hal itu menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. B. Gerakan revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. C. Gerakan revolusi bulan mengelilingi matahari. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari. Karena bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengelilingi bumi, ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam satu tahun, bulan hanya satu kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama satu tahun di dalam kalender. Manusia hanya dapat merasakan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan bulan, baik gerak rotasi maupun gerak revolusi. Berikut akibat-akibat gerakan bulan. 1. Adanya fase-fase bulan. 2. Terjadinya pasang surut air laut. 3. Terjadinya gerhana. Dan yang keempat, permukaan bulan yang terlihat. Ayo berlatih. Bekerja bersama kelompok itu seru ya. Kita dapat saling mengisi dan melengkapi. Ayo kita perkuat kerjasama kita dengan berlatih menari kelompok. Ayo kita berlatih menari gantar, sebuah tarian tradisional dari Kalimantan. Berikut adalah unsur-unsur gerakan tari gantar. Mari kita pelajari. 1. Gerakan tangan memegang kusak. Keempat jari tangan memegang kusak, menggenggam dari bawah ke atas, sedangkan ibu jari melingkari kusak dari atas. Posisi kusak vertikal saat digenggam. Pada saat menggerakkan tangan yang memegang kusak, sudut siku 25 derajat dan ke bawah hingga 45 derajat dengan menggoncang-goncang bambu.
tangan pergelangan yang aktif bergerak. 2. Gerakan tangan memegang senak atau tongkat. Dasar gerakan memegang senak dengan cara menggenggamnya. Keempat jari tangan memegang senak, menggenggam dari sisi luar ibu jari menutup dari atas ujung senak. Senak posisi lurus ke bawah. Pada saat diangkat, ujung bawah senak kurang lebih 1 jengkal dari lantai dan ditaruh kembali hingga ujung bawah senak bertumpu di dasar lantai di depan ujung jari kaki kiri. Gerakan ini dilakukan dengan mengikuti gerakan kaki. Saat kaki melangkah, senak diangkat. Pada saat kaki diletakkan, senak bertumpu di lantai. 3. Gerakan kaki dan gerakan berjalan. Posisi awal kedua kaki sejajar. Sebelum kaki dilangkahkan, ujung jari kaki menumpu atau menyentuh lantai, kemudian dilangkahkan. Gerakan ini dilakukan bergantian dengan kaki melangkah kanan, kiri, dalam hitungan 1-4 atau sesuai dengan yang dikehendaki pelatih tari. Tumit kaki menumpu di lantai. Sebaiknya jari-jari kaki ke atas dengan arah hadap kaki agak ke kanan 25 derajat dan lurus ke depan. Lalu, tumit kaki diangkat. Ujung jari-jari kaki menumpu di lantai. Kemudian kaki ditarik ke belakang agak ke samping melampaui kaki kiri. Ujung jari kaki menyentuh lantai dan berat badan bertumpu pada kaki yang satunya. 4. Gerakan posisi badan. Pada dasarnya, gerakan dan posisi badan pada saat melakukan gerak tari gantar dalam posisi biasa. Begitu juga pada gerak tari lainnya dari pedalaman Kalimantan Timur. Kalaupun ada tekanan pada posisi badan, tekanan itu tidak terlalu ditonjolkan seperti pada waktu badan merendah. Pantat tidak terlalu ditonjolkan ke belakang seperti pada ciri khas tari Bali, dan tidak membusungkan dada ke depan dan belakang sehingga badan merendah untuk mengimbangi. Berlatihlah bersama kelompokmu. Pelajari terlebih dahulu gerakan-gerakan dasar tari gantar. Kamu dapat mengajak saudara, sepupu, atau anggota keluarga lainnya dalam melakukan kegiatan kelompok ini. Ayo membaca. Dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar artinya bagi makhluk hidup. Lingkungan merupakan karunia Tuhan yang tidak ternilai. Tanpa lingkungan tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Itulah slogan yang sering kita dengar selama ini. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga kebersihan di mana saja kita berada. Kebersihan juga penting bagi kesehatan kita. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Sampah bukanlah hal yang baru bagi kita. Jika kita mendengar kata ini, pasti terlintas di benak kita sampah adalah semacam kotoran, setumpuk limbah, sekumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang ataupun sejenisnya yang menimbulkan bau busuk yang menyengat hidung. Dengan kata lain, sampah dapat diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah yang tidak diolah cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Sampah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Masyarakat kota ataupun daerah yang padat penduduknya pasti menghasilkan sampah yang begitu banyak. Menurut pandangan sebagian masyarakat, sampah bukanlah masalah. Padahal, pemahaman inilah yang sangat mengkhawatirkan. Sampah merupakan masalah yang paling besar bagi lingkungan sekitar kita. Bayangkan, jika sampah terus-menerus dibuang, berserakan di tengah jalan, dibuang laut, atau selokan air rumah kita. Berikut ini akibat yang timbul jika kita membuang sampah sembarangan. 1. Menimbulkan bau busuk atau pencemaran udara. Di tempat umum seperti taman, jalan, dan tempat rekreasi,
sampah yang berserakan jelas berpengaruh ketika orang sedang beristirahat sambil menikmati alam. Hal ini diakibatkan bau yang timbul dari sampah tersebut. 2. Dapat menyebabkan banjir. Sampah yang setiap harinya kita buang di sungai dan selokan, walaupun sangat sedikit, tetapi lama-kelamaan akan menumpuk dan mengakibatkan penumpukan di gorong-gorong dan bendungan sungai. Pada gilirannya, penumpukan yang terjadi akan menghambat aliran sungai dan mengakibatkan air sungai meluap. Alhasil, terjadilah banjir. 3. Menimbulkan penyakit. Sampah yang menumpuk tanpa ada tindakan selanjutnya akan mengalami pembusukan dan menjadi sarang nyamuk untuk bertelur sehingga yang dirugikan masyarakat itu sendiri. Macam-macam penyakit yang ditimbulkan yaitu demam berdarah, gangguan pernapasan, gatal-gatal, dan lain-lain. Mencemari air, sungai, dan laut. Sampah yang dibuang di sungai selain mengakibatkan banjir, juga mengakibatkan pencemaran air, baik dari warna, bau, dan rasa air tersebut. Adapun sampah yang dibuang ke laut dampaknya sangat besar dan merugikan bagi masyarakat, antara lain mencemari air laut, mengganggu ekosistem laut, dan mengganggu pelayaran. Ayo mencoba. Selanjutnya kita akan membuat sebuah pameran informasi. Tuliskan 5 informasi penting yang kamu temukan dari bacaan yang berjudul Dampak Negatif dari Kebiasaan Membuang Sampah Sembarangan tadi dalam buku catatanmu. Lengkapi informasi pentingmu dengan informasi-informasi penting lainnya yang kamu temukan dari berbagai referensi lainnya. Sajikan kembali informasi tersebut dalam bentuk infografis. Lihatlah kembali contoh-contoh infografis yang pernah kamu pelajari di pembelajaran sebelumnya dan rancanglah sebuah infografis dengan kreasimu sendiri. Berikut rangkuman kegiatan belajar kita pada hari ini. Memahami peristiwa gerhana bulan. Membuat kartu informasi tentang gerakan bulan dan gerhana bulan. Memahami gerakan bumi dan bulan melalui pengamatan pada bagan. Membaca teks yang berjudul Gerakan Bulan. Berlatih gerakan tari gantar dari Kalimantan Timur yang selanjutnya akan dipentaskan secara berkelompok. Membaca teks yang berjudul Dampak Negatif dari Kebiasaan Membuang Sampah Sembarangan, kemudian mencari 5 informasi penting dari teks tersebut yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk infografis. Buatlah infografis hasil karyamu sendiri dengan bahasa yang baik, gambar yang menarik, serta pemilihan warna yang menarik. Gunakan kertas gambar atau kertas karton manila untuk membuat infografis hasil karyamu sendiri. Sekian materi pelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.